Terlihat seorang pria parubaya bernama Daeguk, dikenal supel dan juga banyak koneksi. Dia tinggal di Apgujeongdong, daerah yang dikenal sebagai lingkungan paling glamor dan juga paling makmur di distrik Gangnam di Seoul Selatan. Daeguk mengadakan meeting dengan Hyungjun, selebriti tanpa pekerjaan dan juga uang, yang meminta bantuannya untuk membantu mencari alat kecantikan legal untuk bisnis temannya bernama Taechun. Di lain tempat, Mi Jung mempersilahkan Jiwoo untuk bergabung dengan Taechun dan juga Dr. Jang yang telah menunggunya. Dr. Jang menjelaskan pembagian tugas yang akan dikerjakan oleh Jiwoo di klinik kecantikan, namun tidak begitu berminat karena sang investor, yaitu Taechun, bersikap kurang menghargainya sebagai seorang dokter ahli bedah plastik. Jiwoo pun pergi berlalu. Daegu lalu menghampiri Taechun dan menawari alat kecantikan untuk membantu bisnis dari Taechun, namun kurang mendapatkan respon yang positif dari Taechun. Mi Jung langsung mengajak Daegu pergi dan menjelaskan jika Taechun sedang memulai bisnis operasi plastik. Daegu yang mengetahui bahwa semua bisnis Taechun adalah investasi Wong Tiongkok, mengetahui lebih lanjut dari Mi Jung mengenai bisnis kecantikan yang akan dijalankan oleh Taechun dengan memanfaatkan Jiwoo sebagai ahli bedah hantu yang diam-diam mengoperasi pasien orang lain. Langsung dia pun mendekati dan sok dekat kepada Jiwoo, namun direspon sebaliknya oleh Jiwoo. Sebelum pergi, Mi Jung memberikan kartu nama pemilik klinik filler bernama Kyu-ok kepada Jiwoo yang ingin bertemu dengannya. Esok harinya, Mi Jung pun menjelaskan kepada Daegu bahwa Jiwoo terkena skandal buatan yang dilakukan rekannya, sehingga dia kehilangan lisensi dan klinik yang dibangunnya dengan uang pinjaman dari rentenir. Hal tersebut membuat ibunya syok dan meninggal. Dia sering dikhianati oleh rekannya sehingga krisis kepercayaan. Untuk bertahan hidup dan membayar hutangnya, Jiwoo pun menjadi dokter hantu, melakukan operasi secara diam-diam. Karena butuh waktu 2 tahun agar mendapatkan lisensinya kembali, Jiwoo pun lalu menemui Kyu-ok, pemilik klinik filler VIP, di mana pasien langganannya adalah istri konglomerat dan para kekasih pejabat tinggi. Namun Jiwoo menolak pekerjaan karena dia harus berkunjung ke rumah semua kliennya, yang membuatnya berpikir jika pekerjaan ini di luar batas kemampuannya. Jiwoo lalu pergi menemui para rentenir, di mana sudah ada Daegu yang membuat kesepakatan dengan para rentenir. Jika Jiwoo hanya dituntut untuk membayar pokok pinjaman dengan jangka waktu 1 tahun, disetujui dengan mudah oleh para rentenir, karena mereka adalah anak buah dari Daegu. Setelah itu, Daegu pun mengajak Jiwoo untuk menemui Sang Hyun dari Kementerian Kesehatan yang dapat membantu Jiwoo mendapatkan lisensi kedokterannya kembali lebih cepat. Di sana terlihat sudah ada Mi Jung dan juga rekan-rekannya menunggu. Mereka pun segera bergabung dan Daegu yang supel dapat mencairkan suasana dengan mulus. Saat berdua, Jiwoo pun berterima kasih karena Daegu membantu permasalahannya, namun mempertanyakan apakah ada udang di balik batu. Daegu yang langsung to the point menginginkan Jiwoo menjadi partner bisnisnya di bidang kecantikan. Namun Jiwoo menolak karena terlalu cepat membicarakan hal ini, karena dia baru saja mengenal Daegu. Daegu yang tak kehabisan ide untuk membujuk Jiwoo langsung memberikan lisensi kedokteran untuk Jiwoo yang ditinggalkan oleh Sang Hyun dari Kementerian Kesehatan. Esok harinya Daegu pun memberikan informasi terupdate mengenai Jiwoo kepada Taechun. Taechun yang berterima kasih akan memberikan upah atas hasil kerja dari Daegu. Namun Daegu menolak upah tersebut dan dia mengajak Taechun untuk bermitra, membangun bisnis bedah plastik bersama dirinya. Namun Taechun menolaknya dan membuat Daegu amat murka. Daegu pun semakin murka karena tempat tinggal yang disewanya malah dijual oleh orang properti. Dia pun bersumpah akan membelinya lain kali. Malam harinya Taechun mengundang Daegu, Jiwoo, dan juga Dr. Jang. Dr. Jang yang kurang menyukai Daegu bergabung dalam bisnis kecantikan ini, dibujuk oleh Taechun bahwa dia akan mengurusnya.
Jiwoo yang mengunjungi tempat tinggal sekaligus kantor dari Daeguk mendapatkan support penuh dari Daeguk bahwa orang tulus seperti mereka harus berkolaborasi agar sukses. Di kliniknya, Dr. Jang mempermasalahkan peralatan dari Daeguk yang dibeli dengan harga kurang dari setengah harga aslinya. Mencurigai Daeguk bermain dengan daftar peralatan untuk mendapatkan uang. Jiwoo yang menyarankan Dr. Jang agar jangan menuduh sembarangan dan bersikap kaku. Langsung Dr. Jang naik pitam. Sementara itu, di luar ruangan, Mi Jeng membawa 2 pasien dari Dr. Jang, di mana mereka tidak bisa menutup matanya, diakibatkan perawatan muka yang dilakukan di klinik Dr. Jang. Dr. Jang hanya bisa meminta maaf, namun Mi Jeng ingin menuntutnya. Daeguk yang mengetahui komplainan Mi Jeng atas klien-klien Mi Jeng langsung kong kali kong dengan Mi Jeng. Mi Jeng pun melakukan aksinya di mana dia meminta Dr. Jang agar mundur dari jabatannya sebagai dokter. Tae-chun yang dikompori oleh Daeguk agar menanggalkan bisnis dengan Dr. Jang karena malpraktik yang dilakukan oleh Dr. Jang agar tidak tercium oleh Wong Tiongkok. Tae-chun pun langsung mengganti kliniknya dengan nama klinik Jiwoo. Dengan semangat di klinik barunya, Jiwoo akan menjadikan kliniknya Landscape Apgujeong. Namun sebagai pemilik asli klinik, Tae-chun menyesali pemberian nama klinik tidak menggunakan namanya. Daeguk yang menghampiri Tae-chun menanyakan investor Wong Tiongkok apakah akan datang ke pembukaan klinik ini. Direspon negatif oleh Tae-chun dengan mengatakan jika Daeguk jangan pernah berharap dapat menemui Wong Tiongkok, apalagi membicarakan bisnis klinik. Tiba-tiba datang Dr. Jang yang mengamuk tidak terima dipecat sepihak. Daeguk nanti mengadakan meeting di mana akan dilakukan promosi heboh mengungkapkan foto pasca operasi dan juga pra-operasi untuk menggait klien. Para marketing langsung menjalankan aksinya. Berkat promosi dan hasil kerja Jiwoo yang tidak bisa diragukan, klien pun membeludak, bisnis meningkat, dan cuan pun mengalir. Perkembangan bisnis kecantikannya meningkat, mereka pun memperluas jaringan klien yang sampai ke Tiongkok. Mereka lalu menambah beberapa staf baru yang akan menghandle semua. Namun di klinik kedatangan tamu yaitu para polisi dari kepolisian Gangnam yang menerima laporan jika Jiwoo bekerja tanpa izin. Dugaan Daeguk ini atas laporan Dr. Jang yang mengetahui telah memanipulasi Sang Hyung dari Kementerian Kesehatan. Jiwoo lalu mengetahui bahwa lisensi yang didapatnya adalah palsu. Daeguk yang mencoba meredakan Jiwoo dengan mengatakan bahwa ini adalah lisensi sementara, membuat Jiwoo tetap merasa dibohongi. Tae-chun yang mengetahui lisensi palsu tersebut sangat janghet dibuatnya. Karena Wong Tiongkok adalah mantan kepala polisi, bisa-bisa dia menarik dana investasinya. Klinik bisa bangkar, ide rumah sakit 15 lantai hanya mimpi. Daeguk lalu menenangkan mereka bahwa dia yang akan membereskan kegaduhan dari lisensi ini. Namun saat menghubungi beberapa koneksinya, malah nomor yang dihubunginya sibuk terus. Jiwoo lalu menemui Kyu-ok agar membantunya dengan koneksi yang Kyu-ok punya. Namun ada harga yang harus dibayar oleh Jiwoo, di mana Kyu-ok meminta filler yang dikembangkan oleh Korea agar dipasarkan dengan membagi keuntungan 50-50. Filler ini tapi belum disetujui oleh FDA, memiliki efektivitas pasti dan sejauh ini tidak ada efek samping. Mereka pun setuju akan hal itu. Klinik Jiwoo terlihat lancar jaya, cuan pun mengalir terus. Sampai-sampai Daeguk dapat melunasi janjinya untuk membeli tempat tinggalnya kepada bapak properti. Daeguk juga memberikan uang kepada Jiwoo agar pindah ke apartemen yang lebih bagus. Terlihat Wong Tiongkok, sang investor, menghadiri pembukaan rumah sakit pusat bedah plastik 15 lantai. Tae-chun dipuji terus oleh Wong Tiongkok
karena bisnis kecantikannya naik drastis. Membuat Jiwoo dan Daeguk tidak terima akan hal itu. Jiwoo yang diajak Daeguk menghampiri Wong Tiongkok sengaja memperkenalkan diri, membuat Taechun risih. Wong Tiongkok yang cukup baik dapat mendengarkan penjelasan dari Daegu. Disarankan rumah sakit pusat bedah plastik ini berganti nama menjadi Oasis, bukan GTC. Karena Oasis mengartikan dari nama Wong Jinsu, yang merupakan nama asli sang investor, yang artinya Oasis di gurun panas. Hal tersebut membuat Wong Tiongkok takjub. Rumah sakit pusat bedah plastik Oasis resmi dibuka. Dan sebagai media promosi, dibuatlah acara reality show, mengubah penampilan total yang mengubah hidup para klien Oasis. Keberhasilan acara tersebut membuat Jiwoo menjadi dokter selebriti. Daegu yang semakin dekat hubungannya dengan Wong Tiongkok, dia pun mengajukan proposal bisnis untuk membuat kotak kecantikan di distrik paling mahal di Apgujeong, yang akan selaras dengan bisnis yang didorong oleh pemerintah, di mana kepala distrik Apgujeong adalah kakak kelas SMA Daegu. Dengan mudah akan mendorong dan membantu berjalannya bisnis ini. Melanjutkan perbincangan dengan Daegu, menantu laki-laki Wong Tiongkok akan lulus dari Johns Hopkins, tertarik dengan bedah plastik dan ingin bekerja di Korea. Namun Daegu mempertanyakan status Jiwoo karena dia dokter bedah yang diandalkan saat ini. Jiwoo yang masuk ke ruangan Daegu untuk mengajak minum, namun bukan Daegu yang dia temukan, dia malah menemukan proposal bisnis. Saat Daegu bertemu dengan Jiwoo, dia terlihat grogi, begitupun dengan Jiwoo yang terlihat canggung. Komunikasi mereka terlihat amat kaku. Taechun menghampiri Jiwoo di ruangannya. Dia memperlihatkan berkas yang membuat Jiwoo kecewa. Jiwoo pun langsung menemui Daegu dan mengungkapkan amarahnya. Namun berhasil diredam oleh Daegu dan mengatakan jika Daegu memohon dan berlutut untuk mempertahankan Jiwoo menjadi co-direktur. Saat Wong Tiongkok akan menyingkirkan Jiwoo yang akan mengganti posisi Jiwoo oleh menantu lelakinya. Pusat medis terbaik akan dibangun, menantu Wong Tiongkok akan datang bulan depan. Saat perayaan di Oasis, Taechun mencoba untuk mempengaruhi Jiwoo bahwa saat Dr. Chen dikeluarkan, Daegu mengatakan saat mutu toko ditingkatkan, pemiliknya juga harus ditingkatkan karena akan menjadi resor medis terbesar dalam sejarah. Karena kesal mendengar hal itu, Jiwoo langsung merusak spion mobil Daegu. Esok harinya dengan riang gembira, Daegu memberikan berkas perjanjian ekuitas bisnis kota kecantikan bernama Kiweb. Dia menjelaskan bahwa Jiwoo menjadi co-direktur. Namun Jiwoo malah merasa kecewa karena saham yang dimiliki Daegu lebih tinggi dibandingkan dengan miliknya. Jiwoo lalu meminta Daegu agar pergi meninggalkan ruangannya. Daegu mendapatkan telepon dari kepala distrik yang membatalkan sepihak proyek Kiweb. Daegu tidak terima hal tersebut, langsung ngacir. Dia malah melihat Taechun keluar dari gedung bersama kepala distrik. Dia mengikutinya dan berhenti di sebuah restoran. Daegu juga dihubungi oleh Mi Jung untuk melihat berita kontroversi filler palsu yang tengah diselidiki kepolisian. Daegu pun langsung pergi menemui Taechun dan mengamuk, mencurigai Taechun yang memikat kepala distrik dan memberitahu polisi mengenai filler palsu dan ilegal. Taechun yang menenangkan Daegu berhasil mempengaruhi Daegu dengan memberikan kemungkinan pelaku utama yaitu Jiwoo. Taechun menyuruh Daegu untuk mencari buku besar terpisah yang dimiliki oleh Jiwoo. Di tempat berbeda, Jiwoo juga melihat berita tersebut, langsung menemui Kyu-ok, menanyakan apa yang terjadi. Kyu-ok mencoba mempengaruhi Jiwoo dengan pertanyaannya yang menyudutkan Daegu sebagai pelaku utama penyebaran skandal filler ilegal. Kyu-ok juga menyarankan agar Jiwoo mengamankan bukti dan menemukan buku besar yang dimiliki oleh Daegu karena ia dapat dijerat pasal penggelapan. Jiwoo yang sampai di klinik bertemu dengan Daegu dan komunikasi mereka nampak canggung kembali. Daegu yang membawa gepokan uang dalam tasnya lalu segera pergi. Saat itu diam-diam Jiwoo ke ruangan Daegu. Karena uang yang diambil kurang, Daegu pun masuk kembali ke ruangannya, membuat Jiwoo pun tegang. Setelah Daegu pergi diam-diam, Jiwoo berhasil masuk ke ruangan berkode Daegu setelah berulang kali gagal. Dia dibuat terkaget-kaget melihat uang yang melimpah dan berhasil membawa buku besar milik Daegu. Daegu yang kembali ke ruangannya karena kuncinya yang tertinggal mendapati Jiwoo yang masih di klinik. Mereka pun canggung kembali menuju pulang. Daegu lalu menemui Mi Jung, menemui perawat yang biasa membuat skandal.
Dia akan membuat serangan mematikan terhadap Jiwoo agar media hiruk pikuk memberitakan negatif Jiwoo bernama Kitchen. Dalam momen yang sama, Daegu mendapatkan foto pertemuan Kyu-ok bertemu dengan Jiwoo yang didapatnya dari Taechun, membuatnya merasa yakin harus melakukan skandal tersebut. Di tempat berbeda, Jiwoo lalu memberikan buku besar milik Daegu kepada Kyu-ok. Saat sampai di klinik, Jiwoo pun disambut oleh banyak wartawan yang menunggunya mengkonfirmasi berita yang tengah viral tentangnya. Saat di parkiran, Jiwoo ditemui oleh 2 orang polisi yang juga ingin bertanya mengenai pelanggaran hukum kedokteran dan malpraktik. Belum menjawab pertanyaan dari polisi, dia diburu oleh wartawan kembali. Spontan dia pun berlari menjauh. Mencoba menghubungi Kyu-ok, namun tidak direspon. Daegu yang diminta bapak properti agar melunasi pembayaran tempat tinggalnya tiba-tiba didatangi oleh polisi untuk mengkonfirmasi penggelapan uang di pusat medis Oasis. Sedang gulung-gusuh akan menemui bapak properti, dia pun menolak untuk diinterview dan bergegas kabur ngibrit. Sambil menyetir, dia memikirkan perkiraan teori-teori sampai menyimpulkan benang merah. Lantas dia pergi ke restoran tempat bertemu kepala distrik dan juga Taechun. Sampai di restoran, dia yang menyamar menjadi anggota kepolisian yang hendak menangkap kepala geng meminta rekaman CCTV atas nama reservasi Taechun. Pegawai restoran yang manut-manut saja menunjukkan rekaman CCTV dan terlihat Mijeng. Kyu-ok juga berada di restoran bersama Taechun. Dan benar saja, memang adu domba Daegu dan Jiwoo adalah akal-akalan dari Taechun juga timnya. Kota medis Kiweb akan berganti nama menjadi GTC, sesuai singkatan nama dari Taechun. Mijeng yang antusias dengan hal tersebut, begitupun dengan Kyu-ok. Jiwoo yang akhirnya bisa tersambung dengan Kyu-ok meminta penjelasan dari Kyu-ok karena dia dikejar oleh polisi. Kyu-ok yang santai menegaskan ini adalah panggilan terakhir dengannya dan memperingatkan bahwa Jiwoo harus berhati-hati dengan mitra bisnis yang dipilihnya. Jiwoo pun putus asa mendengarnya. Daegu lalu menyerang Taechun. Setelah itu dia pergi ke klinik membawa tas, namun mendapati bau bensin yang disebarkan oleh Jiwoo. Mencoba untuk membakar semua mani yang melimpah di ruangan Daegu. Daegu pun mencoba menenangkan Jiwoo bahwa mereka memang dikerjai Taechun tim, namun mereka bisa mulai dari awal dengan uang yang ada di ruangan itu. Saat mencoba meletakkan pemantik, tiba-tiba pemantik pun terjatuh dan membakar semuanya. Beberapa lembar uang bisa diselamatkan oleh Daegu, begitupun dengan Jiwoo yang berhasil diangkutnya. Namun sampai di luar mereka ditangkap oleh para polisi, mereka pun ditahan. 4 tahun berlalu, Jiwoo yang terlihat kurus kering melihat banyak klinik bedah plastik bertebaran di sepanjang jalan. Dia pun berhenti di sebuah restoran, dan sudah ada lelaki yang menunggunya mengajaknya berbisnis kecantikan di Tiongkok. Saat calon partner bisnisnya menjelaskan, tiba-tiba datang Daegu menghampirinya, membuat calon partner Jiwoo pun pergi. Setelah saling menyapa, Jiwoo lalu pergi meninggalkan Daegu. Daegu yang mengikutinya diketahui oleh Jiwoo dan menyatakan terima kasih atas malam ketika dia diselamatkan oleh Daegu. Mereka pun berpisah berbeda arah. Namun Daegu yang pantang menyerah mengejar Jiwoo dan mengajaknya berbisnis layanan pengiriman. Obrolan bisnis tersebut menjadi akhir dari drama Man of Plastic. Dalam berbisnis tidak hanya perlu sepemahaman visi dan juga misi, tapi diperlukan juga kedekatan dan sefrekuensi, tujuan menjalankan bisnis. Namun yang paling utama jangan ragu untuk meminta bantuan profesional, seperti seorang akuntan ataupun pengacara, untuk membantu memahami dokumen-dokumen bisnis atau memberikan saran tentang keputusan-keputusan bisnis, agar minim penipuan. Terima kasih untuk yang sudah mantengin suara Cece sampai drama ini berakhir. Jangan lupa subscribe. Cece pamit dulu. Bye!